Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu siapa yang masih ingat nih apa materi kita minggu lalu? Materi minggu lalu: 1. Macam akun, 2. Pembuktian akun, 3. Nomor akun, 4. Saldo normal, 5. Dan jurnal. Nah, sebelum kalian masuk di materi ini, sebenarnya hal mendasar yang harus kalian pahami adalah materi yang telah kita bahas minggu lalu, yaitu saldo normal. Nah, kan ada 5 akun. Di sini ada harta, utang, terus lalu ada modal, ada pendapatan dan beban. Nah, kalian itu harus hafal, benar-benar harus hafal di mana letak saldo normalnya. Karena di materi yang akan kita bahas hari ini, kalian akan menggunakan kelima saldo normal dari 5 akun ini. Nah, misalnya di sini ada transaksi dibeli suatu perlengkapan sejumlah 2 juta rupiah. Pertama, kalian di sini harus mengidentifikasi perlengkapan itu masuk akun yang mana. Masuk akun harta, utang, modal, pendapatan atau beban. Setelah kalian tahu perlengkapan ini masuk apa? Oh iya, perlengkapannya masuk harta karena dia termasuk aset. Lalu kalian di sini juga harus mengidentifikasi kalau kalian membeli suatu perlengkapan. Nah, di sini kan ada tulisannya secara tunai, berarti kalian juga mengeluarkan uang secara tunai. Jadi, dan tadi uang tunai itu masuk di apa? Masuk di harta, utang, modal, pendapatan atau beban. Nah, di sini kan sudah kita ketahui kalau uang itu juga masuk di harta. Berarti tadi ada perlengkapan bertambah karena kita membeli, kita mendapatkan perlengkapan. Lalu juga ada harta yang berkurang, yaitu uang cash. Nah, jadi di jurnalnya seperti ini, perlengkapan bertambah di sisi debit sejumlah 2 juta dan uang atau cash berkurang di kredit sejumlah 2 juta juga. Nah, selanjutnya di sini juga ada transaksi-transaksi baru yang mungkin kalian belum pernah dengar. Di sini misalnya ada piutang, ada istilah dividen. Seperti itu kan mungkin kalian belum pernah dengar, jadi mungkin bingung ya. Nah, untuk piutang sendiri dia tuh masuk di akun nomor 1 atau akun harta atau akun aset. Karena piutang itu termasuk harta karena kita melakukan suatu pekerjaan namun kita belum mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaan yang telah kita lakukan. Nah, di sini perusahaan X telah melakukan pekerjaan sejumlah 4 juta rupiah namun belum dibayarkan. Nah, bagaimana penjurnalannya? Nah, di sini kan perusahaan X telah melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu berjumlah 4 juta rupiah. Nah, di sini berarti perusahaan X ini mendapatkan suatu pendapatan. Pendapatannya bertambah. Nah, di sisi lain, tapi dia belum menerima uang. Nah, ini yang dimasukkan piutang. Piutang ini, misalnya kita perumpamakan yang mengajukan ini, misalnya Ibu Y. Ibu Y kan ke perusahaan X meminta suatu pekerjaan nih dikerjakan ya. Terus kalau perusahaan X telah menyelesaikan, tapi saya sebagai Ibu Y belum membayar, sebagai di perusahaan X itu dianggap piutang, sedangkan di saya itu saya anggap utang. Nah, sampai sini paham. Nah, jadi kenapa disebut piutang? Karena dia sudah melakukan pekerjaan, namun dia belum menerima imbalan atau belum menerima hasilnya, pendapatannya. Nah, lalu gimana Bu penjurnalannya? Tetap sama konsepnya seperti yang tadi. Karena di sini perusahaan X telah menyelesaikan pekerjaan dan mendapat suatu pendapatan, namun belum dibayar, akhirnya menjadi piutang. Nah, di sini kan berarti ada 2 akun. Yang pertama akun piutang dan akun pendapatan. Akun piutang bertambah di sisi debit, sedangkan akun pendapatan bertambah di sisi kredit. Nah, berarti di sini untuk akun piutang masuk di akun debit sejumlah 4 juta rupiah dan akun pendapatan sendiri ditambah di kredit sejumlah 4 juta rupiah. Lalu, bagaimana kalau suatu hari piutang ini dibayar oleh Ibu Y? Nah, jadi kan Ibu Y ini ceritanya sudah membayarkan uang sejumlah 4 juta rupiah kepada pihak perusahaan X. Berarti bagaimana perusahaan X menjurnal transaksi tersebut? Nah, di sini
Karena perusahaan X berarti piutangnya berkurang dan dia mendapatkan cash. Berarti di sini kan ada dua akun cash dan akun piutang yang di transaksi itu. Nah, pertama akun cash ditambah ada di debit. Jadi kita tuliskan akun cash di debit sejumlah 4 juta rupiah. Karena tadi Ibu Y membayarkan sejumlah 4 juta rupiah. Lalu piutangnya berkurang sejumlah 4 juta rupiah. Nah, jadi karena utangnya berkurang, utang kita tuliskan di sisi kredit sejumlah 4 juta rupiah juga. Untuk pendapatannya tadi udah nggak bisa dicatat di transaksi ini karena pendapatan tadi sudah kita catat di transaksi sebelumnya. Jadi di akun ini hanya mempengaruhi dua, yaitu akun cash dan akun piutang itu sendiri. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya akun privé. Jadi akun privé adalah ketika saya sebagai pemilik perusahaan mengambil sejumlah uang di perusahaan saya. Nah, itu disebut privé atau pengambilan secara pribadi. Nah, kita ke contoh soalnya. Di sini Bapak Roni mengambil sejumlah uang di perusahaannya. Uang tersebut berjumlah 3 juta rupiah. Bagaimana transaksi tersebut di jurnal? Diketahui di sini ada dua akun. Yang pertama akun cash karena Bapak Roni mengambil uang secara tunai, dan kedua pengambilan itu sendiri atau privé. Nah, akun privé di sini itu dimaksudkan adalah akun beban atau bisa kita disebut beban privé. Nah, akun privé sendiri atau beban kalau dia bertambah, dia akan bertambah di sisi debit. Nah, di sini ada akun cash atau akun harta. Kalau dia berkurang, dia akan berkurang di sisi kredit. Nah, berarti dapat dijurnalkan akun privé ada di sisi debit sejumlah 3 juta rupiah dan akun cash ada di sisi kredit sejumlah 3 juta rupiah. Nah, lalu ada juga beberapa akun-akun yang nanti jika kalian bingungkan bisa kalian tanyakan ke saya. Jika yang sering kalian bingungkan, di sini saya akan memberi satu latihan soal juga. Nah, di sini dijurnalkan dibeli suatu tanah seharga 1 miliar rupiah dibeli secara kredit. Nah, berarti di sini ada dua akun. Yang pertama ada tanah, yang kedua pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit ini kita sebut hutang. Lalu untuk tanah itu masuk kemana? Masuk modal atau masuk harta? Ada yang sekiranya bisa membantu? Menurut saya tanah termasuk dalam akun harta atau aset. Iya, benar sekali Mbak. Jadi untuk tanah ini bukan masuk modal ya teman-teman. Jadi tanah ini itu masuknya tetap di harta. Nah, di sini berarti kan ada tanah, ada hutang. Tanahnya bertambah, hutangnya juga bertambah. Harta bertambah di debit sejumlah 1 miliar rupiah atau bisa kalian tuliskan sebagai aset tanah atau land. Lalu di sini ada hutang juga bertambah di sisi kredit seharga 1 miliar rupiah. Dibayarkan hutang untuk pembelian tanah sejumlah 500 juta. Itu berarti di sini ada dua akun yang ada di transaksi ini. Pertama pembayaran sejumlah 500 juta dan juga di sini ada akun utang. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Di sini uang di sini kita bukan mendapat ya, tapi kita membayar, kita mengeluarkan uang. Sedangkan utangnya, di sini utang kita juga tidak bertambah, tapi nanti utang kita berkurang karena kita membayarkan sejumlah uang kepada pihak tersebut. Nah, berarti bagaimana transaksinya? Transaksinya dituliskan seperti ini. Di sisi debit ada akun hutang sejumlah 500 juta rupiah. Kenapa akunnya ada di sisi debit, Bu? Kalau ditanyakan kenapa akun hutangnya ada di sisi debit, Bu? Nah, di sini kan kalau sesuai yang Ibu ajarkan minggu lalu, akun hutang bertambah di sisi kredit. Sedangkan ini kan akun hutang kita kan berkurang, berarti dia ada di sisi debit. Lalu kenapa cash-nya ada di sisi kredit? Sama seperti tadi di sini cash. Nah, kan kalau cash kita bertambah kita itu ada di sisi debit, sedangkan kalau cash kita berkurang berarti kan kita di sisi kredit. Nah, benar sekali. Nah, itu kan kita mengeluarkan uang nih untuk membayar hutang, berarti uang kita berkurang. Nah, iya, jadi dia ada di sisi kredit itu sendiri. Nah, sampai di sini apa masih bingung atau ada yang ditanyakan? Kalau akun beban apa aja macam-macamnya, Bu?
Nah, iya pertanyaannya bagus banget nih. Akun beban itu ada apa aja sih, Bu? Nah, jadi di sini akun tadi kan kita udah bahas harta, kebanyakan terus ada modal sedikit, tadi terus ada hutang. Nah, beban ini ada banyak jenisnya, ada beban gaji, beban listrik, beban air. Jadi biasanya apa yang kalian seperti ini? Saya punya perusahaan, saya pasti punya karyawan. Untuk membayar karyawan itu biasanya disebut beban gaji. Untuk membayar sewa gedungnya bisa saya sebut beban sewa. Untuk membayar air bisa saya sebut beban air. Nah, seperti itu. Apa paham? Bu, apa kalau bertambah ada di sisi debit? Ya, kalau penjumlahnya tetap Mbak. Jadi penjumlahnya ini saya kasih satu contoh tentang beban ya. Dibayar beban gaji sejumlah 5 juta rupiah per tanggal 25 Maret. Bagaimana transaksinya? Nah, di sini kan dijelaskan kalau kita membayar beban gajinya secara tunai. Berarti beban kita bertambah kan ya. Kita membayar gaji itu bebannya bertambah. Nah, itu dituliskan di sisi debit beban gaji sejumlah yang telah dituliskan itu 5 juta rupiah. Lalu, untuk di akun kreditnya, kan karena kita membayarnya secara tunai, berarti cash kita yang ada di sisi kredit karena kita mengeluarkan uang cash jumlah yang sama. Lalu apa masih ada yang tanyakan, Mbak? Saya mau bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai macam-macam beban. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah pembayaran beban tersebut bisa dibayar secara kredit? Nah, iya. Jadi beban itu juga bisa dibayarkan secara utang atau misalnya seperti ini. Tanggal 25 ini waktunya gajian, tapi saya masih belum punya uang. Nah, bisa nanti itu dituliskan beban gaji ada di sisi debit karena kita punya beban bertambah. Lalu di kreditnya itu bisa hutang atau hutang gaji seperti itu. Ya, benar. Nah, apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang saya yang akan bertanya. Di sini sudah ada suatu transaksi. Sekarang kalian coba untuk menjurnalkannya. Dibeli suatu perlengkapan sejumlah 10 juta rupiah secara kredit. Bagaimana transaksi tersebut dijurnalkan? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab. Ya, Mbak, silakan. Kalau perlengkapan bertambah di sisi debit sejumlah 10 juta dan akun utang bertambah di sisi kredit sejumlah 10 juta. Nah, iya bener banget nih. Berarti Mbaknya udah paham ya. Di sini nanti perlengkapannya masuk di sisi debit sejumlah 10 juta rupiah. Karena dibelinya secara kredit, pasti yang bertambah itu akun hutang, bukan akun cash yang bertambah di sisi kreditnya ya. Karena tadi hutang bertambah di kredit. Ya, untuk pertanyaan kedua, di sini ada transaksi yang berbunyi diinvestasikan uang sejumlah 10 miliar rupiah kepada perusahaan X. Bagaimana transaksi yang harus kalian jurnalkan? Cash bertambah di debit sejumlah 10 miliar, lalu pendapatan bertambah di kredit 10 miliar. Nah, kurang tepat Mbak, jadi seperti ini. Saya bantu menjawab. Di sini kalau diinvestasikan itu masuknya ke modal. Biasanya orang menginvestasikan uang ke kita itu kan masuk dalam bentuk uang, tapi itu sebagai modal. Nah, di sisi kreditnya nanti itu maksudnya modal Mbak, bukan ditulis cash aja. Nah, mungkin nanti Mbaknya juga bingung ya. Nah, jadi kalau diinvestasikan itu masuknya ke modal Mbak, bukan pendapatan. Tadi sudah benar, di sisi debitnya itu cash karena kita menerima uang 10 miliar rupiah. Lalu untuk sisi kreditnya kita ditambahkan modal, bukan pendapatan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi kalau investasi itu maksudnya ke modal. Nah, modal juga kan kalau bertambahnya di sisi kredit ya. Jadi kan modal kita bertambah 10 miliar rupiah, berarti untuk akun debitnya kita tulis cash jumlah 10 miliar rupiah, sedangkan di sisi kreditnya dituliskan modal sejumlah 10 miliar rupiah sendiri. Apa bisa dipahami? Ya. Nah, sekian. Apa masih ada yang dibingungkan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, kalau sudah tidak ada yang dibingungkan, sekarang kita akan beranjak ke kuis. Nah, kuisnya ini dikerjakan sekarang. Kalian bisa masukkan kode kuis ini dan nanti akan langsung terlihat nilainya.
Ya, bisa dimulai. Dibuka HP-nya masing-masing, lalu dimasukkan kode kuisnya. Nah, sekarang kuisnya ini boleh dikerjakan. Karena kuisnya sudah berakhir dan nilai juga sudah Ibu dapatkan, maka pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri sampai di sini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apa ada yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kita dapat belajar mengenai banyak-banyak akun baru dan belajar mengenai jurnal. Nah, benar banget, yang kita pelajari ini kan kita menambah banyak wawasan akun lagi, lalu kita belajar menjurnal suatu transaksi juga. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan semua sudah disimpulkan, jangan lupa belajar untuk minggu depan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.